Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 75 ayat 1, Naung Bisardo Panodangi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1, Pos Rohaku di Tuhaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Tuhan pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 2, Ramun Doau.
Marilah kita mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1, Sada Goar Naumuli. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 1 ayat 40 sampai ayat 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1, Goklas ni roha doau. Goklas ni roha doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas ni roha doau dingolukon, tong-tong di rohakon. Mauliatin goklas ni roha, maringan holong di Tuhan dia. Mauliatin goklas ni roha, maringan holong di Tuhan dia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk persembahan 1A dan 1B, juga kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 459 ayat 1, Sonangdo Lakaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ketiga setelah Epifania saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan,
Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ketiga setelah Epifanias saat ini adalah Allah tempat perlindungan kita. Debatado Haposata. Melalui pemazmur ini kita diberitahu bahwa hanya pada Allah kita dapat menemukan ketenangan sejati. Segala harapan kita seharusnya diletakkan padanya, karena hanya dalamnya kita dapat menemukan gunung batu yang kokoh dan keselamatan yang kekal. Allah itu adalah kota benteng yang tidak dapat digoyahkan. Allah adalah tempat perlindungan yang abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan firman Tuhan ini bukan berarti kita dilarang untuk berteman, bersahabat, memiliki uang, memiliki kuasa, dan sebagainya. Yang dimaksudkan adalah jangan pernah meletakkan itu sebagai dasar dan tujuan kehidupanmu. Sebab dunia ini fana, saudara. Maka segala yang ada di dalamnya, termasuk diri kita ini, tidaklah abadi. Bisa berubah, saudara. Itu mengapa dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di langit ada waktunya. Sebab dunia ini tidak pernah menyediakan rasa cukup, termasuk cukup terhadap keamanan dan kenyamanan kita. Namun ketika hidup kita di dalam Tuhan, saudara, maka ketidakamanan dan ketidaknyamanan hidup itu bisa terlampaui. Artinya, bukan masalahnya yang tidak datang, namun kita justru memenangkan hidup di tengah terpaan masalah itu. Saudaraku, kesulitan itu pasti akan datang. Namun orang yang berada di dalam Tuhan tidak akan pernah tunduk pada kuasa kesulitan itu. Harta, kuasa, teman, sahabat, dan sejenisnya memang bisa saja membantu kita. Namun semuanya ada batasnya. Semua ada waktunya, saudara. Dan segalanya tidaklah tetap. Maka tidaklah bijaksana jika kita mempercayai manusia atau kekayaan duniawi sebagai tempat perlindungan kita. Sebab apapun yang dimiliki manusia hanyalah sesaat dan fana. Pemazmur juga mengingatkan kita bahwa harta dan kekayaan dunia mungkin tampak menggiurkan, saudara. Tetapi ingatlah bahwa kekayaan ini bukanlah tempat perlindungan yang pasti. Kita tidak boleh menaruh harapan kita pada kekayaan yang sementara. Sebaliknya, mari kita meletakkan harapan kita pada Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Allah yang kekal dan setia. Maka janganlah kita terbuai oleh kemuliaan dunia ini, karena di hadapan Allah, semua kebesaran manusia hanyalah angin yang lewat. Satu hal yang pasti, saudara, Allah bukan hanya tempat perlindungan kita saat badai menghadang, tetapi Dia adalah kekuatan dan kemuliaan kita sepanjang hidup. Allah adalah kuasa yang maha kuasa dan kasih setia yang tidak terbatas. Dia akan membalas setiap perbuatan kita, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dengan mengandalkan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Dunia ini, karena dosa, saudara, memang seringkali tidak adil bagi kita. Itu alasan bahwa ada masanya kita memang tidak lagi perlu berteriak-teriak untuk memohon keadilan. Justru lebih dalam lagi, mungkin ini saatnya kita masuk ke dalam tempat perlindungan kekal di dalam Allah, agar kita dikuatkan untuk melampaui ketidakadilan itu. Sungguh indah jika orang percaya bisa berlaku adil di tengah ketidakadilan itu. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya, marilah kita merenungkan betapa besar dan begitu dahsyat kekuasaan Allah. Marilah masuk dalam hadirat-Nya, sebab hanya padanya kita dapat menemukan ketenangan, keselamatan, dan kekuatan sejati. Janganlah kita terbuai oleh dunia ini, tetapi percayalah sepenuhnya pada Allah, tempat perlindungan kita yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga,
Engkau yang selalu menyediakan diri menjadi tempat perlindungan kami yang lemah tidak berdaya ini. Dalam iman percaya kami dirangkul oleh kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh meneduhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga segala kehidupan kami, sakit, derita, kekecewaan, kesulitan, pergumulan, dan apapun itu Tuhan akan terlampaui karena kami berlindung di tempat yang tepat, di hadirat Tuhan. Kuasa-Mu memberkati seluruh jemaat Tuhan, keseluruhan kehidupan yang diberkati Tuhan. Kau menguatkan dengan segala kuasa-Mu, sehingga segala yang kami alami, seluruh hamba-Mu alami, sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk mendekatkan kami masuk ke dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, seluruh jemaat Tuhan, bangsa dan negara ini, bahkan seluruh kehidupan yang selalu Tuhan pelihara, masuk dalam ketenangan, keteduhan, perlindungan, kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 214 ayat 1, Sonang di Lambung Yesus, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.